Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeta Putra Renata akan mempresentasikan tugas dari Bapak Taufik mengenai implementasi Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai perawat. Pertama, pengertian Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengalaman Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Langsung kita lompati ke implementasi dalam dunia keperawatan ya. Pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Contoh implementasinya ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Kemudian ada mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antara perawat maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perawat merawat pasien dengan penuh perasaan cinta serta sikap tenggang rasa dan tepa selira. Langsung kita ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Kemudian mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Lalu sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Pertama, implementasinya adalah sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Dan masih banyak lainnya ya. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasinya mengembangkan sikap adil dan keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Lalu perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Lalu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan berkarakter. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter, pertama ada ketuhanan yang Maha Esa sesuai sila pertama, selalu tertib dalam menjalankan ibadah. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu menolong teman yang sedang kesusahan. Contohnya tidak membeda-bedakan dalam memilih teman. Lalu sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengikuti upacara bendera dengan tertib, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pendidikan berkarakternya membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman dalam menyelesaikan masalah gitu. Lalu sila yang kelima, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu berlaku adil kepada siapapun, berbagi makanan kepada teman-teman lain dengan sama rata, begitu contohnya. Lalu kita akan mengenal tokoh yang berpengaruh dalam perumusan Pancasila, yaitu ada Kiai Haji Agus Salim. Berikut biografi Kiai Haji Agus Salim. Haji Agus Salim tinggal di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 9 Oktober 1884 sampai dengan dia berpindah ke Jakarta pada 4 November 1954. Tokoh yang pada waktu kecil mempunyai nama Masyudul Haq. Ia adalah seorang ulama dan tokoh pejuang kemerdekaan dari Minangkabau. Agus Salim kemudian menekuni dunia jurnalistik sejak tahun 1915 di Harian Neraja sebagai redaktur 2, setelah itu diangkat menjadi ketua redaksi. Agus Salim menguasai 9 bahasa asing. Di antaranya ada bahasa Belanda, bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Arab, Turki, dan yang terakhir adalah bahasa Jepang. Peran Agus Salim dalam perumusan Pancasila. Agus Salim lebih memilih untuk berjuang dalam jalur diplomasi selama periode 1945 sampai dengan 1950 dalam pemerintahan yang telah beberapa kali
terjadi pergantian kabinet, dan dalam kurun waktu tersebut Kiai Haji Agus Salim aktif menjabat sebagai menteri dalam kabinet. Peran Agus Salim ada beberapa ya, banyak lainnya nih. Pertama ada anggota Volkskrad pada 1921 sampai dengan 1924. Kemudian yang kedua ada dia sebagai anggota Panitia 9 BPUPKI yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga sebagai Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Syahrir II dan Kabinet Syahrir III tahun 1946 sampai dengan 1947. Dan masih ada banyak lainnya ya. Kesimpulannya, Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam jurnal kewarganegaraan, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengalamannya harus dimulai setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah. Dalam menjalankan profesi sebagai perawat, memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien merupakan sebuah kewajiban, bukan semata-mata hanya karena uang. Ketulusan melayani tanpa membeda-bedakan satu sama lain merupakan salah satu implementasi dari sila yang terkandung dalam Pancasila. Kesimpulan yang dapat ditarik dari tokoh Agus Salim yaitu sangat berperan penting terutama dalam perannya di Panitia 9 saat Indonesia sedang merancang berbagai persiapan untuk menuju kemerdekaan. Sekian presentasi dari saya mengenai Kiai Haji Agus Salim dan implementasi Pancasila dalam dunia keperawatan. Assalamualaikum.